Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 24 Maret 2023, hari biasa dalam pekan keempat Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 7, ayat 1 sampai dengan 2, ayat 10, ayat 25 sampai dengan ayat 30. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh?" Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Saudara-saudari yang terkasih, dikisahkan dalam warta Injil hari ini, orang-orang Yahudi semakin penasaran untuk menangkap dan membunuh Yesus. Mengapa mereka mau membunuh Yesus yang tidak melakukan kesalahan itu? Kitab Kebijaksanaan memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Dikatakan tentang rancangan orang fasik. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita dia menjadi gangguan dan menentang pekerjaan kita. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus bukanlah orang fasik, tetapi orang-orang yang gagal melihat pekerjaan baik Yesus sebagai pekerjaan Allah sendiri. Sungguh ironis bahwa Yesus yang mengajarkan keutamaan dan melakukan pekerjaan baik itu justru menjadi batu sandungan bagi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya ketaatan yang buta terhadap hukum dan ajaran agama membuat mata hati mereka menutup bagi karya Allah lainnya. Allah dapat bersabda lewat macam-macam orang dan macam-macam peristiwa. Bahkan tidak harus dia seorang nabi atau melalui peristiwa-peristiwa besar. Demikian juga karya Allah dapat terwujud dalam segala macam cara. Saudara yang terkasih, kita sendiri tahu bahwa penghayatan iman yang sempit akan menghasilkan bencana yang tidak seharusnya terjadi bagi diri sendiri dan sesama. Betapa banyak orang tak berdosa harus mati oleh karena sempitnya penghayatan iman ini. Banyak contoh bagaimana orang dapat dengan tega menyengsarakan dan membunuh orang lain yang tanpa dosa atas nama agama. Sungguh suatu kenyataan yang menyedihkan jika agama dijadikan alasan untuk saling menghancurkan antar manusia. Maka, saudara-saudara yang terkasih, pengenalan akan Tuhan pun bukan sesuatu yang kita peroleh karena kata orang atau melalui pelajaran-pelajaran agama yang kita peroleh semasa di bangku sekolah, melainkan berasal dari pengalaman yang kita alami sendiri dan melalui rahmat-Nya yang cuma-cuma untuk kita. Saudara yang terkasih, kita tentunya akan lebih terbuka terhadap orang yang dekat dengan kita atau sahabat kita, ketimbang dengan mereka yang baru kita kenal. Demikian juga hendaknya hubungan kita dengan Allah.
kita hanya bisa lebih terbuka terhadap Allah dan segala rencananya terhadap kita jika kita mengenal Allah lebih dekat. Dalam diri Yesus, kita mengenal Allah yang begitu penuh kasih. Sebagai manusia yang lemah dan tak berdaya, kita hanya bisa menjadi kuat jika kita selalu didampingi oleh Allah. Maka baiklah kita untuk senantiasa membangun relasi yang dekat dengan Allah Bapa yang penuh kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, ajarlah aku untuk dapat bersyukur di setiap peristiwa dan pengalaman hidup yang kualami, agar aku semakin merasakan cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.